Kuncinya adalah di kolaborasi. Momen nih. Kami akan memastikan dunia usaha. Ya aku disuruh kedengarannya cuma ngomongnya doang. Jika mereka berinvestasi di research, kalau mereka berinvestasi di riset, kita akan berikan insentif, baik fiskal maupun non fiskal. Juga para peneliti di universitas-universitas terbaik kita. Sekarang ini risetnya hasilnya hanya tidak digunakan, malah menumpuk dan menimbulkan debu. Kita pastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha. Pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan juga dan saya yakin anak-anak Indonesia itu pintar-pintar sekali. Saya bertemu di 1.500 titik, mereka memancarkan optimisme. Mereka ingin diberikan peluang. Kuncinya adalah peluang untuk mereka maju. Dan kami yakin Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Langsung. Baik, langsung saya persilakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi. Waktunya 1,5 menit. Lo bukannya berdua ya sama? Enggak lah, sekarang wakil lah. Lembaga menyatukan lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset. Karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif. Bahwasanya kita juga memang berencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan budi. Budi itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, maka riset jadi udah ramai tuh pada nonton ini gitu ya. Menjadi satu riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi kita persiapkan untuk 10 years challenge. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Maruf Amin. Baik. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada orangnya. Kandidat wakil Kok ada yang presiden baru saja menjawab pertanyaan dari panelis cuma dengan berdua. Biasa ada kucing gitu ada orang. kepada pertanyaan dengan tema kesehatan. Saya ambil amplopnya Bapak-bapak. Sesuai undian tadi yang diambil adalah kesehatan, amplop kesehatan C. Ini amplopnya masih tersegel juga. Saya buka sekarang. Baik. Ya. Masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Apa kebijakan dan strategi yang akan Bapak-bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai giliran? Kami persilakan Cawapres nomor 01 Bapak Maruf Amin, waktunya 2 menit. Pemerintah melalui DKNKIS telah melakukan langkah-langkah besar yang inovatif. Melalui DKNKIS ini kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar, bahkan mencapai 215 juta peserta asuransi BPJS, dan ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Samping itu juga 96,8 juta daripada peserta itu memperoleh BBI, yaitu penerima biaya pemerintah. Dengan demikian maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah besar
sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility, memaksimalkan manfaat atau takzim, memperbesar, bertakmilah, menyempurnakan, dan juga menambah, menafid, masalih, maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan yaitu pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik, dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis, dan juga penyediaan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat. Dengan demikian, kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan, terus hingga pelayanan. Selanjutnya, saya persilakan Cawapres 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit. Kisah yang dihadapi Ibu Lis, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di-cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolerir. Indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonomi yang nomor 5 terbesar di dunia 2045 harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya. Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan, karena untuk pelayanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, negara tidak boleh audit. Jangan sampai antrian bermekor-mekor atau juga obat tidak tersedia karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama, kita cari akar permasalahan, hitung jumlahnya berapa, kita berikan layanan kesehatan yang prima, obat-obatan yang tersedia, tenaga medis harus dibayar tepat waktu. Mereka tidak boleh diutangi, rumah sakit. Jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya. Kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jawaban tadi, waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Di samping obatan mengenai akses kesehatan bagi seluruh warga dan perbaikan pelayanan kesehatan baik yang sifatnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan, kami juga akan mendorong upaya yang bersifat promotif melalui Kemas, Gerakan Masyarakat Sehat, melalui PIS-PK, yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat. Mungkin juga dengan gaya, yaitu kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi JK telah diturunkan sampai 7%, dan kami berjanji akan menurunkan dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10%, sehingga sampai pada titik 20% minimal. Karena itu, melalui upaya-upaya preventif promotif itu, kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang dengan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikutnya saya persilakan
Pak Sandiaga Uno menanggapi 1,5 menit, Bapak, silakan. Kami juga akan membenahi sistem rujukan. Kami pasti melihat bahwa pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat agar mereka tidak menunggu berjam-jam di rumah sakit karena sistem rujukannya berbeda. Tutup ya. Kami melihat bahwa tugas pemerintah juga adalah Kalau menghadirkan saya malah obatnya nggak mempan. Iya. Jadi berobat kebijakan yang bisa bayar mencegah kedua kalinya. promotif preventif yang kami sebut sebagai gerakan 22 menit tiap hari Emang nggak ada yang berolahraga. mempan. Kan Saya yang alhamdulillah menjalankannya setiap Iya. hari dan saya melihat bagaimana Daripada 3 hari nggak dampaknya positif sembuh-sembuh. terhadap pengurangan Nah, biaya berobat aja. Biasa kesehatan. kalau sakit. Kami meyakini Ih, kayak kemarin tuh batuk. Oh gitu ya. Ampun dah. ibu-ibu perempuan hebat, Nggak perempuan mandiri sembuh-sembuh yang batuk. terlibat di posyandu juga ditambah anggaran dan kesejahteraannya, mereka bisa menurunkan angka kematian ibu yang sekarang masih ada di atas tingkat 300. Kami juga yakin gizi anak-anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan di mana TK dan SD menyediakan susu atau tablet susu dan juga kacang hijau seperti di Jakarta yang kami Sekarang anak pada jalankan susah sehingga minum. masalah Anak saya stunting susu bisa tuh. kita Oh, ada turunkan ya? semakin cepat. Udah gede untuk SMP masa depan juga. Indonesia menang. Ini masih jarang ini daripada Terima kasih. Bapak Sandiaga Nah, Uno. namanya mungkin susunya yang manis. Kalau yang nggak manis ya kagak mau dia. Masing-masing untuk topik pendidikan dan kesehatan sudah dijawab oleh kedua kandidat wakil Baru. presiden. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana mereka saling lucu di press buat ibu-ibu sibuk mah begini. Iya, sibuk katanya. Ibu sibuk tuh. Kemarin anaknya sekarang biangnya. Bukan banyak biangnya. Kemarin anaknya sekarang emaknya. Enak enteng. Daripada kemarin. Ya, bener ya. Oke. Kita kasih tempat itu sama teman-teman kita di sana. Dadah. Saya emang dia kan gini ya. Ini anaknya. Itu soft drink saya kurang biar hafal. Nah ini waktu berapa hari yang lalu nih, ini berapa hari yang lalu dipotong di sini ini mamanya nih. Ya teman-teman, kalau mau komen nanya nama komen aja. Nanti Nomor telepon juga. iya boleh katanya itu. IG-nya nanti ada IG-nya apanya gitu. Iya. Oke, dadah.